Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar para siswa-siswi MTS Salikmah Broto tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Endervina Audi, biasa dipanggil Bu Jessica. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi kepada kalian mengenai bagaimana caranya atau tutorial dari pembelajaran e-learning berbasis web di MTS Salikmah Broto. Nah, di sini untuk siswa-siswi MTS Salikmah Broto ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, perhatikan jadwal pelajarannya terlebih dahulu. Misalnya hari ini hari apa, kemudian pelajarannya apa saja. Ya, ada 2 atau 3 mapel yang harus kalian pelajari materi pada hari ini sesuai jadwalnya ya. Nah, kemudian ya, di sini misalnya saya sebagai siswa kelas 7A ya, dengan nomor absen 40 ya. Nah, kemudian setelah kalian telah melihat jadwalnya apa saja yang harus kita persiapkan, yaitu buku pelajaran, alat tulis bisa buku catatan, bolpen, penggaris, dan lain-lain. Kemudian laptop atau HP Android, dan ada kuota internet atau wifi-nya. Jadi kalian sambungkan dulu laptop atau HP-nya pada sambungkan internet ya, kuota ataupun wifi yang ada. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita harus terlebih dahulu menginstal aplikasi WPS Office ya. Nah, WPS Office ini kita pasang ya melalui Play Store di HP kita ya. WPS Office ini berfungsi untuk membuka file materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Supaya file materi dan tugas bisa dibuka, kalian harus memasang atau menginstal aplikasi WPS Office ini ya. Simbolnya ini W, huruf V ini warna merah dan kombinasi putih. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah kita selesai berdoa, kita buka HP kita, kemudian kita buka aplikasi browser ya, atau web browser di laptop atau HP kita ya. Di sini ada beberapa macam atau jenis-jenis dari web browser ini yang ada di HP kita maupun laptop kita. Yang sering kita gunakan yaitu Opera, Firefox ataupun Chrome atau browser ya. Nah, kita pilih salah satu di antaranya untuk mengakses internet ya. Untuk mengakses internet yaitu mengenai pembelajaran e-learning berbasis web ini ya. Setelah kita buka, lalu kita klik kotak pencarian di internet tersebut di browser kita. Kita tulis atau ketik ataupun bisa dengan menggunakan copy paste atau salin tempel ya, yaitu link ini yang berwarna hijau ini, https://madrasahpekalongan.my.id/MTS Salikmah. Atau kalian bisa menggunakan alternatif link yang kedua ini ya. Setelah sudah kita ketikkan atau masukkan ini, kita klik cari ya, klik cari pencarian, kemudian akan muncul tampilan login ya. Untuk login memasukkan username dan password kita ya. Di sini username itu kita menggunakan nama kelas dan 2 digit nomor absen ya. 2 digit nomor absen itu dimulai dari angka 01 ya. Di sini nama kelas itu huruf A, B, C, D-nya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar, dan langsung dijadikan satu dengan 2 digit nomor absen kita ya, tanpa jarak, tanpa spasi. Kemudian password kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah itu kita klik login atau masuk setelah kita memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu akan
tampil halaman e-learning MTS Salikmah Broto. Ya, kita cek terlebih dahulu di pojok sebelah kanan itu ada untuk namanya, apakah sudah sesuai dengan nama kita. Kalau sudah sesuai, berarti kita sudah benar ya memasukkan username dan password kita sesuai dengan nama kita. Setelah itu, untuk absen kehadiran pada hari ini, setiap harinya kalian harus mengklik terlebih dahulu absen sekarang. Di situ akan muncul kotak ya. Itu ada tulisan absen sekarang. Kita klik terlebih dahulu absen sekarang. Maka tulisan absen sekarang ini akan berubah menjadi berhasil absen ya. Berhasil presensi atau absen itu akan muncul berhasil ya. Setelah itu, untuk memunculkan atau menampilkan menu e-learning di tampilan halaman e-learning kita harus mengklik terlebih dahulu icon garis datar ada 3 ini yang berwarna biru kombinasi putih untuk menampilkan menu e-learning kita ya. Setelah itu kita klik menu materi belajar untuk membuka, mendownload, mengunduh materi belajar yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian kita mengklik juga membuka tugas siswa ya. Menu tugas siswa ini untuk membuka, mendownload ataupun mengunduh tugas siswa, serta nanti kita mengumpulkan tugasnya melalui menu tugas siswa ini ya. Selain itu ada ruang virtual ya, ketika ada Bapak Ibu guru yang menggunakan ruang virtual ya, dan ada menu-menu lainnya. Nah, yang sering kita gunakan di sini yaitu menu materi belajar dan tugas siswa. Setelah kita sudah mendownload atau mengunduh materi dan tugas yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu guru, misalkan pada hari ini kita ada 3 mapel sekaligus. Nah, kita download atau unduh materi dan tugas dari ketiga mapel ini terlebih dahulu. Setelah kita download, unduh, setelah itu kita buka file materinya yang telah, misalkan yang pertama mapel A ya, misalkan hari ini mapel matematika, bahasa Indonesia, IPA. Nah, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu sesuai urutan jadwalnya. Kita buka materi mapel matematika. Setelah kita buka materinya, kita pelajari terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa buka file tugasnya. Setelah kita buka file tugasnya, kita kerjakan tugasnya itu di buku catatan kita ya. Buku catatan kita jawabannya itu ditulisnya itu supaya 2 rangkap gini ya. Nah, jadi kita nulisnya itu di sebelah kiri ya, di halaman sebelah kiri. Nah, nanti ketika kita tidak cukup, maka kita akan melanjutkannya di sebelah kanan ya. Nah, supaya nanti ketika kita selesai mengerjakan di halaman ke-1 kemudian tidak cukup, maka melanjutkan ke halaman 2 rangkap seperti ini ya, kanan kiri. Setelah kita selesai mengerjakan tugasnya, sudah ketemu hasil jawabannya, kita foto menggunakan HP kita, kamera kita ya. Nah, setelah kita foto, kemudian supaya fotonya itu kedua halaman ini tampil ya, atau kelihatan semua, supaya jawaban kita itu kelihatan semua. Misalkan kok kita hanya cukup 1 halaman saja ya, sudah supaya 1 halaman ini tampil semua atau terbaca atau terlihat ya. Kalau misalnya tidak cukup, maka 2 halaman ini supaya kita fotonya itu sesuai ya, atau tampil semua, kelihatan semua, terbaca semua, tidak ada yang ngeblur, tidak ada yang kepotong dan sebagainya ya. Setelah itu setelah kita mengerjakan semua tugas dari ketiga mapel ini dan telah mempelajari ketiga mapel ini, kita buka kembali web e-learning kita ya, login menggunakan username dan password yang sama ini ya. Bagaimana untuk sebelum tadi kita keluarnya itu mengklik terlebih dahulu nama kita di pojok kanan nantinya, kemudian ada tulisan keluar, kita akan keluar dari halaman itu. Nah, untuk masuk kembali kita tuliskan kembali link ini ke web browser kita masukkan username dan passwordnya tadi, kemudian
kita klik menu materi, menu tugas ya, klik menu tugas, kemudian di situ ada soal dan jawaban. Kita klik yang jawaban, kemudian kita upload foto jawaban kita yang telah kita foto tadi dari halaman jawaban kita. Setelah itu kirim seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan kepada kalian, mempraktekkan langsung di HP saya ya. Misalnya di sini sebagai siswa 7A dengan nomor absennya 40 ya. Ini. Nah, ini halaman tampilan HP saya misalkan ya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi browser ya, yang biasanya disimbolkan dengan globe atau bola dunia ini, atau bisa kalian menggunakan icon ini ya, Google Chrome atau Chrome ini, ataupun Firefox atau Opera ya. Yang penting web browser yang bisa mengakses internet kita ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Chrome ya, karena ini saya menggunakan tema di HP, sehingga tampilan Chrome-nya itu tidak sama dengan seperti ini ya. Nah, ini saya akan membuka ya. Ini ya, di HP saya ini tampilannya sama seperti itu. Nah, caranya ya, karena kita cek terlebih dahulu ya, wifi-nya apakah sudah tersambung dan datanya sudah tersambung. Setelah kita sudah mengaktifkan wifi atau kuota kita, setelah itu kita bisa membuka Chrome ini ya, setelah kita mendownload WPS ini. Nah, di sini saya sudah mendownload WPS-nya ini. Nah, di sini WPS-nya tampilannya ini. Ini aplikasi WPS ya. Karena ini saya menggunakan tema di HP, jadi icon-iconnya berubah semua. Ya, tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, ini aplikasi WPS itu yang ini. Ya, yang ini. Kemudian saya akan membuka Chrome ya, untuk mengakses link e-learning di MTS Salikmah Broto. Nah, ini saya akan membuka yaitu yang ini. Yang ini adalah Chrome-nya, Chrome dari aplikasi Chrome ini simbolnya ini ya. Karena ini di HP saya menggunakan tema HP ya. Nah, ini yang ini saya klik terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tampilan Google seperti ini, berarti kita sudah bisa mengakses internet ya. Nah, kita bisa ketik manual ataupun copy paste alamat ini ya. Alamat ini https, kita coba ketik ya. https garis miring ya, madrasah Pekalongan, semuanya digabung ya tanpa jarak. Madrasah Pekalongan .my.id garis miring MTS Al Hikmah. Nah, kalau sudah benar, sudah sesuai dengan alamat ini ya, https:// garis miring madrasah Pekalongan .my.id garis miring MTS Salikmah. Kemudian kita klik lanjut untuk cari ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, sama. Kemudian kita memasukkan username dan password kita ya. Diingat-ingat passwordnya yaitu nama kelas dan 2 digit nomor absen ya. Kelasnya A, B, C, D itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Di sini misalnya saya akan menggunakan 7A dengan nomor absen 40. 7A ya, 40 tanpa jarak, tanpa spasi. Kemudian passwordnya angka 1 2 3 4 5 ya. Kemudian klik login atau masuk ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya di HP kita. Kita cek terlebih dahulu ini apakah namanya ini sudah sesuai dengan nama kita. Nah,
Di sini di pojok kanan itu ada nama kita nantinya ya. Di sini misalkan nama saya itu siswa 7A nomor absen 40. Kita cek terlebih dahulu, kalau sudah sesuai berarti kita sudah benar memasukkan username dan password kita. Nah, ini kalau kalian mau keluar dari halaman ini, kalian bisa klik pojok ini, kemudian keluar. Klik keluar ya, nanti akan keluar. Nah, setelah kalian muncul seperti ini, di sini ada keterangan absensi sehari ini ya, absensi harian. Nah, di sini ada beberapa pengumuman dari admin maupun guru kita ya. Di sini di absensi harian kita klik ya, absen sekarang untuk mengisi kehadiran pada hari ini ya. Jadi untuk siswa-siswi kita harus absen setiap hari ya, kecuali hari Jumat libur ya. Klik absen sekarang untuk mengisi kehadiran pada hari ini. Nah, maka akan muncul ya, tulisannya berubah menjadi berhasil absen. Setelah itu kita klik simbol garis datar ada 3 ini di pojok kiri. Nah, di sini untuk memunculkan menu-menu e-learning kita ya, di situ sudah di atasnya itu ada nama kita, bahwa kita itu sedang online, sedang membuka e-learning kita ya. Kemudian kita menuju ke materi belajar ya. Menu materi belajar ini di sini sudah ada materinya, misalkan ini ada mapel IPS ya. Kita buka ya, yang judulnya yaitu IPS kelas 7 perkenalan bab 1 ya. Nah, di sini muncul file ataupun materi yang harus kita download atau unduh. Di sini ada tulisan materi ya, kemudian ada blok warna biru itu IPS kelas 7 perkenalan bab 1. Kita klik ya. Nah, ini kita akan mendownload ya. Kita download atau unduh, maka secara otomatis ini di bawah akan muncul tampilan telah terdownload berhasil ya. Kemudian setelah kita download materinya, kita download juga tugasnya ya. Nah, di tugas ini ternyata mapel IPS itu ada tugas ya. Di sini tugasnya itu dimulai, ada keterangannya ya, tanggal dan waktunya kapan dimulai, bisa kita buka, kemudian ditutup ya, batas pengumpulan tugasnya itu ditutup tanggal berapa dan waktunya kapan. Kita klik lihat tugas terlebih dahulu ya. Nah, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, di sini muncul download materi pendukung IPS kelas 7 tugas perkenalan bab 1. Kita klik terlebih dahulu untuk mendownload file tugas ini yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Klik download, maka akan muncul tampilan bahwa kita selesai mendownload ya. Setelah itu, setelah kita mendownload semua mapel pada hari ini, baik materi maupun tugas, kita bisa keluar ya dari halaman ini ya. Kita keluar, kemudian kita kerjakan, kita pelajari materi yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu guru ataupun instruksinya apa, yang petunjuknya apa, di situ kita lakukan. Setelah kita pelajari, kemudian kita kerjakan tugasnya di buku catatan kita ya. Kita berikan terlebih dahulu nama, kelas, nomor absen ya, identitas kita, kemudian jawabannya kita uraikan di situ ya, di buku catatan kita. Di situ jangan lupa dikasih mata pelajarannya apa ya. Misalnya ini mapel IPS, kemudian mapel matematika, kemudian IPA, bahasa Indonesia, dan seterusnya ya. Setelah itu kita foto jawaban kita, kemudian kita kembali lagi ke halaman e-learning ini, kita masukkan lagi ya. Setelah kita selesai mengerjakan ya, setelah kita selesai mengerjakan, kita login lagi di sini, masukkan username kita, masuk. Nah, ini sudah masuk ke halaman kita ya. Nah, ini sudah masuk di akun kita. Kemudian kita tidak perlu di klik absensi sekarang ya di sini karena sudah berubah berhasil absen.
kita menuju ke tugas siswa. Nah, di sini kita lihat tugas lagi yang tadi ya. Setelah itu di sini kan ada soal, terus ada jawaban ya. Ada tulisan soal dan jawaban. Nah, kita bagaimana mengupload jawabannya itu yaitu di menu jawaban. Ya, menu jawaban ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan langsung jawabannya di sini. Misalkan jawabannya ringkas ya, atau sedikit kita bisa menuliskannya langsung di kotak ini. Tulis ya jawabannya, kita uraikan di sini, ataupun ketika jawabannya panjang atau kita supaya punya catatan kita di buku kita, lebih baik kita menulis manual ya di buku catatan kita. Kemudian setelah itu kita upload jawaban, choose file ini untuk mengupload jawaban kita. Nah, ini kita bisa langsung di sini ada kamera, video ataupun file. Nah, misalkan kalian belum memfotonya, bisa klik kamera langsung ya. Nah, di sini klik kamera maka akan memfoto secara langsung. Setelah itu oke ya. Ataupun kalian bisa langsung pilih file. Ini file ya. Nanti kita cari filenya ya. Kita cari file fotonya tadi yang telah kita foto sesuai dengan mapelnya ya. Kemudian klik simpan. Ya. Nanti di sini akan muncul foto jawaban kita yang telah kita pilih ya. Terus klik simpan maka akan muncul jawaban berhasil dikirim. Selesai, kita telah mengumpulkan tugas, telah mengerjakan tugas, telah mempelajari pelajaran pada hari ini ya. Kita bisa keluar ya. Kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya ya, kegiatan yang lainnya. Nah, cukup sekian video tentang pembelajaran e-learning kali ini ya. Kalian meskipun di masa pandemi seperti ini, belajarnya meskipun dari rumah, kalian harus tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Stay at home and stay healthy ya. Sampai jumpa, dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.